Betul-betul? Ada jawapan di Bible. Nanti aku kasih itu. Ya. Jadi pada aku harus kalau Kristen ketika nanti aku bikin pelayanan ini, nanti aku akan tampilkan data-data yang valid. Kalian catat. Jadi ini hari kalian akan mendapatkan ilmu daripada aku, ya. Jangan pelangak-pelongok kalian Kristen. Aku ni tampar putus kepala kalian Kristen, ya. Kalian Kristen, kalau aku ngomong benaran loh. Beda sama kalian Kristen, ya. Berani dikeluar-keluar di DM aja kalian itu kan. Hayas, kamu di mana kamu? Ketemulah Sherlock katanya. Lah bodoh kali, cobalah. Hayas, kamu di mana kamu? Kan aku enggak perlu Sherlock, aku yang kasih kepada kalian, aku yang tunjukin telefon aku tunjuk aku di mana. Itu ada beberapa Kristen, 10 orang Kristen, kasih tahu kalian. 10 orang Kristen kan datang, ya, mau nanya aku di mana, aku tunjukin, aku telefon. 10 orang datang kan. 8 orang itu pendeta, 2 orang itu bidahiwati, 2 orang semua aku. Ayah, kamu di mana aku? Mereka bawa apa? Bawa kayu lah, bawa apa? Mau keroyokan aku kan. Aku datang seorang diri aja aku kan. 1 orang aja kan. Aku datang kan. Aku datang depan itu kan. Aku tunjukin tangan aku aja, baru tunjukin tangan. Belum tunjuk apa kan. Aku tunjuk tangan aku. Coba. Berserak tu 10 orang itu. Cubalah. Kristen tu aku bilang, mereka ni berani di DM aja mereka itu kan. Kalau di depan-depan enggak berani dia. Di DM ku, kau di mana weh? Kau Sherlock. Itu Kristen. Cubalah. Kan? Cuba kalau perhatikan itu. Ngomong aja besarnya Kristen itu, nah kan? Aduh, lepas tu Kristen tu kalau aku bilang sama macam Yesus itu, ngomong besar aja dia. Yesus, nah kan? Di Bible, coba perhatikan itu. Aku datang bukan bawa damai katanya. Aku datang bawa pedang. Sok-sok hebat dia bawa pedang, cubalah. Yesus itu, benar tak? Akhirnya ditangkap dia. Dia melakukan gencatan senjata dia. Meletakkan pedang dia. Enggak mampu melawan dia. Sok-sok hebat aja dia. Yesus itu sebenarnya, nah kan? Ditangkap tentera Romawi, menangis dia. Kenapa engkau menampar aku? Nangis, betul tak? Yesus, Tuhan kalian Kristen. Nangis kan dia kan? Terus digantung dia di kayu salib. Menangis lagi dia. Eli, lama sekali. Nangis. Aik. Yesus, betul tak? Itu jadi so hebat aja kalian itu, nah kan? Ketemu depan-depan enggak berani kalian itu, ya, menciut kalian itu di DM di TikTok. Ngomong besar sekali kalian itu, nah tak? Besar sekali ngomongnya itu. Begini, kalian mana Islam mana. Ketemu aja menciut kalian itu, masuk dalam kain bini masing-masing. Kurang ajar kalian itu Kristen, ya. Biadab sama macam Yesus itu. Jadi itu ya secara ini. Selamat bergabung kepada teman-teman Muslim yang belum tidur, ya. Ini malam aku ingin menjawab beberapa pertanyaan itu. Kepada Kristen, kalian bawa pena, bawa kertas, ya. Bawa tu sebab kalau Kristen, kalau komal-komal Muslim itu live itu, kalian datang itu bawa pena, bawa kertas, faham tak? Catat apa disampaikan. Jangan kalian hadir membawa emosi, bawa marah-marah aja. Janganlah. Kita tu ingin meluruskan kalian Kristen. Kalian kamu dalam minoritas kalian itu, bodoh, kafir lagi, betul tak? Kalau Kristen minoritas, jelek, miskin lagi kalian itu, nah kan? Numpang warkop orang, nyuri wifi. Jadi catat dengan apa yang kita sampaikan, sebab pelajaran yang kita sampaikan ini pelajaran yang mungkin kalau enggak pernah belajar di gereja, faham tak? Catat dengan apa yang kita sampaikan ini. Bodoh, okey. Itu sebab kalau di Islam itu itu apa Islam pintar tentang bab-bab agama, bab-bab ketuhanan itu. Sebab apa pintar? Berfikir waras Islam itu. Kenapa? Sebab apa? Sebab Islam itu enggak makan benda-benda yang haram, enggak makan babi, enggak makan benda-benda yang jijik, enggak ada Islam makan itu. Kalau Tuhan melarang, ya kita ikutin, nah kan? Ada sebabnya. Itu sebab ditanya tentang ketuhanan, agama basic asas. Islam pintar dia. Siapa Tuhanmu? Allah Subhanahu wa taala. Dia Maha Kuasa, ya. Laisa kamitslihi syai'un. Enggak ada yang serupa dengannya. Allah tu bersifat
tidak ada yang seperti dengan dia, kan? Allah itu tidak ada atas, tidak bawah, tidak depan, tidak belakang, tidak kiri, tidak kanan, tidak atas, tidak bawah. Dia tidak bertempat, dia tidak seperti makhluk. Kalau ada atas, ada bawah, ada kiri, ada kanan, ada dalam perut, ada dalam nenen lagi dia, memerlukan susu dia nenen, dan itu bukan Tuhan itu, kan? Itu berarti makhluk yang punya tempat. Tempat itu memerlukan makhluk. Itu loh, kan? Sama Tuhan kalian itu, Tuhan abal-abal, ya. Jadi begitu. Jadi harus, ya, kalian Kristen bijak sedikit. Ya, kalau Tuhan melarang memakan benda-benda yang haram, babi diharam, jangan dimakan babi, ya, kan? Kalau mau makan babi, ya itu yang otaknya mampet, kan? Sumbat otaknya, sumbat otaknya, enggak ngerti tentang ketuhanan. Itu yang kalian Kristen masih bingung tentang ketuhanan. Sebab apa? Sebab banyak makan benda-benda haram. Babi dimakan, tikus dimakan kalian itu, betul tak? Tikus dimakan, biawak komodo dimakan kalian Kristen. Dicampur pula makan sama plastik. Mampet otaknya, kan? Itu jadi botol kalian itu. Contohilah di Islam sana. Islam itu, lihat di Islam itu, kan? Tuhan melarang memakan benda-benda yang haram. Ingat dimakan, diperintahin, ya kita ikutin, kan? Ini babi, congor babi pula dimakan. Itu congor aja kalian tuh di mana-mana. Kan? Jadi harus tu, sebab kalau Kristen tentang ketuhanan, kan? Belum lagi selesai tu. Komal-komal, bapa bukan anak, anak bukan bapa lah, bapa bukan Roh Kudus lah, kan? Roh Kudus itu Allah, Allah bukan bapa, bapa bukan anak, anak itu bapa, bapa itu Allah, Allah itu Roh Kudus, Roh Kudus bukan anak, anak itu bapa. Kepala bapa kau Kristen bodoh. Jadi kalian itu Kristen harus harus bijak sedikit lah, ya, bijak dalam ketuhanan. Jangan makan benda-benda yang haram. Sepatu karet dimakan, betul itu. Sepatu karet dimakan dia. Itu yang otak itu jadi gila, kan? Bodoh, ya. Jadi gila terus otaknya, ya. Jadi harus kalau Kristen bijak sedikit dalam bertuhan gitu. Kalau ditanya tentang ketuhanan, bijak itu sedikit, ya. Mungkin begitu, ya, secara singkat prolog kepada aku. Jadi kepada Kristen, selamat bergabung, ya. Jangan kalian itu, yang penting jangan kalian itu pelangak pelongok, ya. Yang penting kalian catat dengan apa yang aku sampaikan. Terima kasih sudah tag layar. Moga-moga waktu yang sudah aku beri ini bagus, ya. Tag layar yang bagus. Moga-moga gereja kita kuat, ya. Gereja kita kuat, ya. Harus aku menyusun kata-kata yang bagus, ya. Menyusun ini sebab kadang biasalah, ya. Aku tu memang agak ekstrim penjelasan aku, sebab aku harus, sebab banyak Kristen ni tidur ni, pasti banyak Kristen tidur ni, tidur mereka ini biasanya ni kalau aku bikin pelayanan. Okey, Tiara, sayangku, apa kabarnya? Okey, Tiara, gimana ini hari? Ada yang bertanya, ada yang mau bertanya, ada yang boleh disampaikan dulu ataupun tausiah, silakan. Silakan, Tiara. Silakan. Bijak sekali, ya, menyampaikan pesan-pesan Tuhan Yesus bokep, ya, Pak Pendeta, ya. Betul. Luar biasa, ya. Benar. Jadi Pak Pendeta ini lulusan Pacitan berapa tahun, Pak Pendeta? Kok bijak sekali, Pak Pendeta? 11 tahun. Tapi suara, ya, Pak Pendeta ini kok seksi kali, ya. Betul, benar. Iya. Silakan. Jadi Pak Pendeta, aku tadi di DM-in Pak Pendeta, katanya itu gereja si pendeta on off itu Ayas itu menghujat aja itu Tiara, katanya. Mana ada Yesus Tuhan kami itu dilecehkan, katanya Pak Pendeta. Narasumber kok narasi liar itu, katanya gitu Pak Pendeta. Katanya pelece Yesus ini nggak ada, Pak Pendeta. Baik, aku jelasin. Ini tema, ya, tentang tema, ya. Tentang tema, ya, mungkin itu sebab banyak Kristen tu kalau mendengar aja suara aku, mendengar aja aku bikin pelayanan, masing-masing ketar, lutut goyang masing-masing Kristen. Terutama pendeta-pendeta itu. Nah, kan? Kalau betul enggak pendeta? Ni kalau ada pendeta nyimang ni, ngintip ke apa? Betul enggak kalian getar? Betul enggak? Sebab satu orang pendeta, aku bilang, satu orang pendeta pun enggak bisa debat sama aku, enggak bisa. 5 minit, enggak sampai 5 minit main thread.
pipis dalam celana masing-masing. Enggak? Sebab apa? Aku ni seorang pendeta besar. Jadi aku tu selalu kalau berbicara, ini sengaja aku bikin Yesus korban pelecehan pertanyaan lah kan. Sebab kalau bikin statement enggak ada pertanyaan, nanti Kristen cengeng, nangis dia, ngamuk-ngamuk, ngomong apa. Ni kita bertanya dan aku sengaja bikin pertanyaan. Ya, padahal aku dah tahu jawapannya. Cuma aku bertanya, nah kan? Yesus korban pelecehan pertanyaan. Jadi kalian Kristen, kalau ada yang pintar, ada yang bijak, tapi Kristen mana yang bijak sih? Ada ya? Ada kayaknya. Tapi aku mengharapkan Kristen yang agak-agak sedikit lah, ya agak sedikit inilah yang baca Bible lah, ya gitu ya. Jangan Kristen yang sekolah minggu. Kalau pendeta kalau bisa yang pernah pergi ke Pacitan. Kalau STT pun nggak mau lah gue kayaknya. STT, sekolah tipu-tipu itu. Sekolah tipu-tipu, nah kan? Kalau bisa yang ini sedikit lah. Jadi ini aku bertanya, nah kan? Bertanya, Yesus korban pelecehan. Bisa kalau ada Kristen yang bisa mendiskusikan ini, nggak apa-apa. Yang penting naik. Jangan ngamuk-ngamuk kalian Kristen bodoh, ya. Kalian ini apa, ya? Sok hebat aja ni, terutama pendeta itu yang jadi pendeta. Padahal lulusan STT aja. STT tahu kalian STT? STT itu sekolah tipu-tipu itu loh. Yang menipu di kerjaannya itu. Tritunggal lah, Triteos lah, NRK Kai itu. Di STT. Kalau aku beda, aku memang bahasa Yunani faham aku, nah kan? Di STT itu. Ada Islamologi lah mengajar gini, bahasa Arab lah mengajarkan apa gitu kan. Al-Fatihah lah, itu di STT itu, ada itu. Nah kan? Padahal bahasa Arab dia enggak ngerti. Kami belajar Islamologi. Kalau otak kau Kristen bodoh. Gila kayaknya. Cubalah. Nah kan? Itu banyak orang sesat kalau belajar enggak ada gurunya. Sok-sok hebat mentafsir lah Al-Quran lah, hadis lah, apalah ya. Jadi harus kalian belajar yang benar ya. Jangan belajar di STT. Belajar di Pacitan sana macam aku. 11 tahun aku. Bahasa Yunani belajar. Ibrani, Aramai. Dan Kai, Arke, Lagesto, Porco, Estano, Kai, Auto, Arke, Horaito, Kai, Panadol. Paham aku. Belajar gitu loh. Jadi jangan kalian Kristen ya. Itu yang ku aneh nih Kristen bodoh ni ya. Bagaimana kalian yang percaya kepada seorang pendeta yang hanya sekolah minggu? Ini bahasa Yunani enggak tahu, betul enggak? Bahasa Ibrani enggak tahu kalian itu. Bagaimana kalian percaya kepada pendeta-pendeta yang begini? Coba. Kan aneh. Bijak sedikitlah jadi orang, hoten, bodoh. Aduh, aneh ya. Binasa ya. Ini mungkin begitu secara ini. Belum jawab aku. Okey, aku jawab ya. Ini tentang korban pelecehan. Okey, ini pertanyaan aja. Tapi enggak apa-apa, aku jawab sekalian. Ini penting sebab mungkin kepada Kristen yang sekolah minggu, kalau nyimak ya. Kalian catatlah, ya catat ya. Jadi kalau pertanyaan Yesus korban pelecehan, ya betul. Jawapannya betul. Mungkin banyak Kristen yang marah. Wah, masa Ahayas mengatakan Tuhan kita Yesus korban pelecehan. Dia melecehkan Tuhan kita, dia menghujat. Kepala otak kau ten bodoh. Mana sih? Itu sumber harus cari tahu, belajar. Jangan ngomong-ngomong Yesus maha kuasa. Yesus maha kuasa. Kuasa di mana dia dilecehkan kok dia? Cubalah. Tuhan kalian dimalukan. Sampai ke saat ini Tuhan kalian tu malu dia. Malu kalian yang memalukan dia. Betul tak? Ada itu gereja bikin patung lah apa, benar tak? Dibikin patung, diletakkan di gereja, betul tak Tuhan kalian itu? Enggak dikasih baju, enggak dikasih celana, dikasih kain aja satu, kain sempak itu loh. Ditiup angin dia terselak dia, ditiup angin, betul tak? Terselak nampak dia punya latu-latu, satu batang berjuntai, batang berjuntai, satu latu-latu 2 biji, nampak itu. Cubalah. Kasihan Tuhan kalian itu diletakkan begitu. Cuba aku tanya kalian Kristen. Cuba aku bikin patung mak bapak kalian itu, aku bikin patung bapak kalian, aku letakkan di situ, di tengah-tengah orang supaya lihat bapak kalian itu, patung bapak kalian aku bikin,
ku kasih sempak aja Ten. Coba gimana? Malu nggak kalian? Malu kan Ten, bodoh. Dengar, oh tu bapak siapa tu telanjang patung. Ngomong orang Ten. Ini kalian dibikin patung Tuhan kalian, kalau letak di situ dikasih sempak, nggak dikasih baju, nggak dikasih celana, ya malu dia. Malam-malam dingin dia, sejuk. Dingin Tuhan kalian. Jadi yang memalukan Tuhan kalian, yang melecehkan Tuhan kalian tu kalian sebenarnya meneruskan daripada tentera Romawi tadi, kan? Kalau ditanya siapa yang melecehkan Tuhan kalian? Tentera Romawi itulah, dia yang boleh. Okey, kalau kalian enggak sepakat ya, Ahayas ini ngomong apa sih? Masa dia mengatakan Tuhan kita dilecehkan? Buktinya apa? Okey. Sekarang aku kasih tahu kalian Kristen bodoh. Ya, aku tanya dulu ke kalian, faham enggak apa itu pelecehan? Apa itu pelecehan? Jangan emosi dulu, jangan marah-marah dulu. Ahayas, kamu menghujat dia emangnya itu. Ahayas, kamu menghujat, kamu ngapain ngomong-ngomong Tuhan kami dilecehkan lah. Bukan aku bodoh, Ten, mana aku tahu. Aku ni kan pendeta besar, aku kan menyampaikan apa yang ada di Bible, Ten, bodoh, ya. Jadi kalian, kalau aku sebagai seorang pendeta besar kan ya, ketika aku ingin membahas sesuatu, aku harus faham dulu definisinya. Kalian kan Kristen kan bodoh, betul enggak? Kalian kan banyak makan babi ni, benar enggak? Bodoh kan? Jadi ngajarin kepada kalian harus step by step dulu. Berunut maksudnya, faham enggak? Jadi kita harus membahas dulu apa definisi yang kita ingin bahas itu. Faham tak? Itu cara belajar Ten. Nah, sekarang kita pahami dulu apa itu pelecehan. Betul tak Kristen? Kristen. Oi bodoh, Kristen, betul enggak? Mana sih? Kenapa ya HP aku timbul iklan-iklan ya? Aneh aku ya. Benar ya? Aku sakit je kepala otak aku ni. Bagaimana mau hilangkan iklan ini ya? Nampak ya? Tengok hilangnya ntar. Jadi kepada Kristen ya, kalian itu ketika aku menjelaskan ini kalian catatlah, Ten, bodoh ya. Aku tampal juga kalau Kristen ini. Jadi apa yang aku sampaikan, jadi kita harus faham dulu apa itu pelecehan. Pelecehan itu apa? Jangan kalau naik-naik, Ahayas, kamu mengatakan Tuhan kami dilecehkan. Mana buktinya? Mana? Botol ini Kristen, bukan botol kalau tu. Aku bilang kalau botol kalau marah ke aku. Tu ngomong enggak benar. Otak kau lah Kristen bodoh. Ya. Nih perhatikan. Jadi sekarang kita harus faham dulu apa itu pelecehan, ya. Apa itu pelecehan? Jadi kita cari tahu ya, apa itu pelecehan. Gitu cara belajarnya. Jangan kalau tergedik-gedik. Itu sebab pergi gereja belajar tu, pergi gereja bukan joget-joget, pergi gereja sana bodoh. Betul. Pergi gereja tu buat cari tahu, belajar. Jangan pergi duk joget-joget, duk petik gitar, nyanyi apalah pergi gereja. Wah, encus. Ida ubah. Oh, otak kau lah Kristen bodoh. Ya. Belajar cari tahu apa itu pelecehan. Itu dulu Ten. Dah aku cari dulu. Nah ini pelecehan. Ini Ten. Itu ni Ten. Ini. Tu baca Ten, baca. Tu pelecehan. Itu. Pelecehan. Pelecehan. Pelecehan ya. Okey. Ni. Pelecehan ya. Pelecehan Kristen. Fair kafir. Oi, fair. Ten. Fair kafir. Oi, Kristen. Udah kafir bego lagi. Ni catat. Ini. Ni, kalau bisa di screenshot cari tahu apa definisi pelecehan itu, baru bisa kita diskusikan. Kalau kalian pun enggak faham tentang pelecehan tu, yang kalian ngamuk-ngamuk. Mengujar orang kurang ajar Nabi Muhammad. Ke Nabi Muhammad itu juga. Benar enggak? Marah-marahlah kalian itu. Apa kalian ini? Nah, jadi apa itu arti pelecehan? Nih, pelecehan adalah perilaku ofensif, ya, merendahkan
atau mengancam yang tidak diinginkan, bisa verbal, non verbal, fisik atau digital, yang melanggar batas pribadi atau menimbulkan rasa malu. Nah, ni Ten. Aduh. Jadi intinya pelecehan itu adalah merendahkan atau mengancam yang tidak diinginkan secara paksa, maksudnya. Faham tak? Jadi ku tanyalah kalian di Bible, belum aku tampilin data ni, ya. Ku tanyalah kalian Kristen bodoh. Oi Kristen, kafir. Udah kafir bego lagi, kalau itulah aku bilang kalian tu. Udah kafir bego lagi. Betul tak? Orang ajar udah berulang kali, teman-teman aku udah kasih tahu kalian, aku enggak faham juga kalian itu. Benar tak? Jadi pelecehan itu merendahkan. Jadi ku tanyalah kalian Kristen, ya. Tuhan kalian itu direndahkan enggak? Dia dimalukan enggak? Tuhan kalian itu yang bernama Yesus itu dimalukan enggak dia? Kristen, jawab. Macet, memang bodoh. Jujur kita kali itu sebenarnya. Aku nanya, Tuhan kalian itu dimalukan enggak? Dimalukan dia enggak? Diapakan dia? Diapa? Malah aku kasih tahu kalian Kristen, ini ilmu loh aku kasih tahu kalian. Tuhan kalian yang bernama Yesus itu, dia bukan hanya direndahkan, dimalukan. Yesus juga pernah ditusbol loh. Kaget kan kalian kan? Pasti kalian terkaget-kaget, nah kan? Wah, Ayas mengatakan Tuhan kita pernah ditusbol. Tahu tusbol? Tusbol itu tusuk dari bool, tahu tusuk dari bool. Dari belakang, lubang belakang. Faham tak? Aku kasih tahu kalian. Kaget kan? Terkaget-kaget kan kalian kan? Tercengang-cengang kan? Baru tahu kan? Itulah kalian pergi gereja, tergedi-gedi bodoh Kristen. Jadi tahulah sikit. Jangan kalian tu pergi gereja, duk nyanyi, duk joget-joget. Lepas tu pendeta sibuk cukur bulu orang bodoh. Ya. Baca, cari tahu sejarah dulu. Jadi Tuhan kalian yang bernama Yesus yang kala lantik keturunan Dewa Zeus itu, dia itu pernah ditusbol, ditusuk dari boolnya. Bukan aku yang ngomong. Bodoh, Kristen ya. Terima kasih Tiara sayangku. Aduh Tiara sayangku, terima kasih ya. Yang lain enggak mau hujat ya. Tiara aja enggak apa-apa. Ya. Aduh. Gitu ya. Jadi kepada Kristen, kalian catatlah, ini penting ya, penting untuk kalian. Sebab kalian harus tahu juga sejarahnya. Sejarah Tuhan kalian itu, dia pernah ditusbol supaya kalian itu ditebus dosanya oleh Tuhan kalian. Faham ya? Cuma aku enggak mau ke situ, nanti panjang. Yang penting ni tentang merendahkan, pelecehan ya. Tapi aku harus kasih tahu juga sih. Cuba aku tanya dulu Kristen ya. Pertama, kenapa Tuhan kalian itu ditangkap dia dan dia ditusbol, ditusuk dari bool? Kenapa? Pertanyaannya, coba. Kenapa? Penasaran kan? Kalian enggak tahu jawaban kan? Enggak tahu kan jawabannya kan? Jadi aku kasih tahu kalian Ten. Aku kasih tahu kalian, Tuhan kalian yang bernama Yesus itu, yang keluar daripada selangkangan, Tuhan kalian yang berlendir-lendir itu, dia itu, ya. Dia itu ditangkap disebabkan kasus mencuri keledai. Kaget kan? Baru tahu kan? Itulah baca Bible bodoh Kristen. Bible itu dibaca. Udah kau bilang baca Bible, kalau enggak mau baca. Jadi Tuhan kalian itu ditangkap disebabkan dia mencuri keledai. Keledai betina, keledai orang diambil dia. Nah kan? Ditangkaplah dia. Dan pertanyaannya, kenapa dia ditusbol, ditusuk dari bool oleh tentera Romawi? Sebab apa? Sebab dia nusuk pantat keledai. Kan kurang ajar si Yesus bejat ini. Cuba. Dia mencolok pantat keledai. Keledai itu menjerit-jerit, menangis keledai itu. Nangis keledai. Tiba pula jam Yesus ditangkap Tuhan kalian, disalib dia, ditusbol di Tuhan kalian itu. Menangis pula dia, Eli lama. Itulah aku bilang. Jam kamu bikin keledai, kamu enggak fikir. Ini kamu ditusbol, kamu pula nangis. Cubalah. Nah kan? Jadi itu antara sebab-sebabnya. Tapi aku enggak mau bahas itu sih. Aku bahas pelecehan ini ke mana-mana. Itu ya. Jadi jelas kalau ditanya adakah Yesus korban pelecehan, betul. Dia memang dilecehkan gitu. Ya. Mau tanya sedikit Pak Pendeta. Yesus itu ditusbol. Ya. Mana?
Yesus ditusbol pakai apa Pak Pendeta? Ditusbol pakai apa? Masa Tuhan ditusbol Pak Pendeta? Oke, baik, soal bagus ya. Nah, jadi kalau Yesus Tuhannya Kristen nih ditusbol, dia ada dua cara. Pertama, tiga. Pertama pakai ya barangnya lah, barang tentara Romawi itu. Sebab barangnya apa bagus juga si Yesus punya itu ya. Nah, itu. Yang kedua pakai pedang. Itu ada sejarahnya. Nanti kalau kalian Kristen minta data, aku harus bahas itu secara panjang lebar. Nanti kalau ngomong aku framing menghujat, nah kan? Yang kedua pakai pedang, hulu pedang. Tahu pemegang ada hulunya, itu dimasuk itu. Sakit gila itu loh. Itu. Yang ketiga pakai jari telunjuk, seperti yang Yesus bikin kepada keledai itu. Itu namanya apa? Pembalasan. Pembalasan. Paham ya? Jadi tiga cara itu Tiara. Jangan menghujat ya. Ini penting. Sakit gila loh. Enggak percaya kamu Tiara? Enggak percaya? Cobalah. Coba. Sakit loh. Gila ya. Wah, kena pula aku yang akunnya satu itu. Suka print data kayaknya. Jadi gitu ya. Jadi kepada Kristen itulah cara-cara untuk Tuhan kalau ditanya. Jadi kalau ditanya Yesus korban pelecehan, betul, nggak salah lagi itu sebenarnya, memang betul itu. Ada data-data yang mendukung itu. Mungkin gitu, Tiara. Silakan. Aku naikin aku satu. Bentar. Oke, lama-lama deh. Berarti berdarah lah Pak Pendeta kalau pakai pedang. Betul, benar. Ya sakit. Matius apa Tiara ini kok nanyain Matius? Nanya Matius sama Pak Pendeta Bang. Aku nggak tahu loh Bang. Nah itu ada Pak Pendeta. Matius apa Pak Pendeta katanya Pak Pendeta? Bentar, aku naikin akun satu bentar. Mati lonte itu. Ya. Bentar, naikin akun satu ya. Nah pula akun ini ya. Sabar ya. Matius Lonte kata Pak Pendeta Bang. Marto Lonte ada juga itu ya kan, Marto Lonte. Aduh, tadi ayat berapa ya? Tadi barusan? Ayas Berapa tadi? Kira? Ayas nggak tahu. Aduh, lupa pula aku. Bentar. Ayat berapa tadi bang ini?